Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mendiskusikan lebih dalam mengenai mata kuliah penelitian pengajaran olahraga. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, tujuan dari video kali ini adalah untuk mengajak teman-teman untuk lebih fokus lagi atau lebih mencari informasi lagi mengenai penelitian. Oke. Yang akan kita bahas adalah penelitian. Menurut sebagai kegiatan kumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Selanjutnya ada menurut Sutrisno Hadi. Jadi penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Selanjutnya ada menurut Suprapto. Penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Menurutnya David, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Nah, itu tadi merupakan beberapa pendapat mengenai penelitian. Saya lampirkan cuma 4 saja. Nanti saya minta untuk rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mengutarakan pendapatnya terkait dengan apa itu penelitian. Bisa nanti dicari pendapat yang lain, baru nanti langsung dirangkum menjadi satu. Menurut pendapat masing-masing. Nah, selanjutnya adalah penelitian juga berkaitan dengan sikap-sikap. Yang saya rangkum ini ada 3 sikap. Yang pertama, peneliti mempunyai sikap yang objektif. Yang kedua, peneliti mempunyai sikap yang kompeten. Dan yang ketiga adalah faktual. Apa itu objektif? Nah, yang pertama adalah harus bisa membedakan mana fakta, mana temuan data, serta opini, atau mungkin malah pendapatnya sendiri. Nah, itulah yang dikatakan objektif. Jadi harus bisa membedakan. Jangan sampai ketika melakukan penelitian, yang dipakai adalah pendapatnya sendiri. Nah, itu menjadi subjektif. Maka dari itu, penelitian juga harus memiliki sikap yang objektif. Dan yang kedua adalah kompeten. Maksudnya bagaimana? Jadi peneliti memiliki keterampilan untuk melakukan penelitian dengan metode ilmiah serta teknik tertentu. Banyak metode-metode ilmiah, metode-metode penelitian. Itu nanti untuk materi-materi selanjutnya saja. Dan yang ketiga adalah faktual. Maksudnya bagaimana? Jadi peneliti itu harus mengumpulkan, harus menjelaskan, dan menganalisis temuan datanya berdasarkan fakta yang diperoleh. Jadi nanti ketika rekan-rekan mahasiswa ini mengadakan sebuah penelitian, sudah terjun di lapangan, gali informasi. Bukan hanya yang rekan-rekan mahasiswa lihat nih, langsung diambil kesimpulan. Tidak, kumpulkan dulu informasi, gali lagi informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diangkat. Nah, itu tadi merupakan beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Siswa, yang saya banggakan, sadari bahwasanya
kita telah menjadi seorang peneliti itu sendiri. Hanya saja penelitian yang kita lakukan belum kita buat atau belum kita tuliskan dalam bentuk laporan hasil penelitian ataupun dalam bentuk karya tulis ilmiah. Kita bisa ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, berolahraga. Rekan-rekan mahasiswa sering misalnya berolahraga, kita ambil contoh saja futsal. Ketika bermain futsal, teman-teman menganalisis, pasti menganalisis lawan yang akan dihadapi. Apakah tim lawan memiliki pemain kunci? Teman-teman amati bagaimana pergerakannya, bagaimana pertandingan hari itu. Apakah pemain itu menggunakan tendangannya, menggunakan kaki bagian dalam, atau mungkin menggunakan punggung kaki. Nah, sehingga teman-teman mengamati itu. Ada di suatu kejadian dia menggunakan kaki bagian dalam, sering menggunakan kaki bagian dalam. Tapi pada saat dia menggunakan kaki bagian luar atau punggung kaki, sekali saja dia menggunakan, langsung terjadi gol. Nah, itu teman-teman bisa menganalisis, ini kenapa ini? Sehingga bisa memulai dengan menghalangi. Jangan sampai pemain ini menendang dengan kaki bagian punggung lagi. Karena persentasenya lebih tinggi ketika pemain tersebut menggunakan kaki bagian punggung. Karena lebih keras, dan juga terarah, dan juga tepat. Nah, itu teman-teman analisis. Teman-teman temukan solusinya. Itu merupakan bagian daripada penelitian. Yang tidak teman-teman tuliskan dalam bentuk hasil atau laporan penelitian. Ya kan? Tidak mungkin ketika bermain futsal misalnya bawa buku, bawa catatan, dicatat, tidak mungkin. Nah, itu merupakan bagian daripada penelitian. Lagi contoh yang saya sebut, teman-teman ini memang sudah menjadi seorang peneliti. Ini yang sering nih, yang cewek nih misalnya. Membantu orang tuanya di rumah, ibu-ibunya di rumah untuk menanam bunga misalnya. Itu teman-teman amati bagaimana cara menanam bunga yang baik. Ada faktor-faktor pendukungnya, misal tanahnya yang digunakan apa. Selanjutnya pemberian pupuknya bagaimana. Selanjutnya adalah penyiraman tekniknya bagaimana, apakah dilakukan di pagi hari, dilakukan di siang hari, atau malah dilakukan di malam hari. Teman-teman analisis. Teman-teman amati, oh ternyata ketika matahari lagi terik-teriknya, bunga atau kembang itu tidak boleh disiram. Itu menyebabkan layu, atau mungkin kering, atau mungkin bagaimana. Nah, itu merupakan bagian daripada proses daripada penelitian. Teman-teman amati, teman-teman carikan solusinya bagaimana. Atau mungkin teman-teman kembangkan lagi, misalnya menanam pohon, kembang, ternyata hanya satu warna saja. Teman-teman ingin membuat menjadi 2 warna atau 3 warna sekaligus. Bagaimana treatment-treatment yang dilakukan? Nah, itu merupakan bagian daripada penelitian. Yang tidak perlu untuk dilaporkan hasil penelitiannya. Karena merupakan kegiatan sehari-hari, saudara sekalian. Bisa saja dilakukan untuk memenuhi karya tulis ilmiah. Bisa saja. Dari kegiatan sehari-hari. Nah, itu tadi barangkali contoh yang bisa saya berikan mengenai penelitian. Bagaimana teman-teman nanti lebih memahami lagi apa itu penelitian. Yang terpenting adalah teman-teman mohon untuk mengenai yang pertama adalah apa itu penelitian menurut pendapat saudara sekalian, dan yang kedua adalah berikan contoh kegiatan sehari yang dilakukan di rumah yang berkaitan dengan penelitian. Silakan nanti teman-teman, rekan-rekan mahasiswa untuk mengutarakan pendapatnya di kolom komentar.
sertakan nama dan juga kelasnya. 2 saja. Yang pertama adalah apa itu penelitian menurut pendapat saudara, dan yang kedua adalah berikan contoh di kehidupan sehari-hari rekan-rekan mahasiswa yang merupakan bagian daripada penelitian. Yang tanpa teman-teman sadari, teman-teman sudah melakukan sebuah penelitian. Mungkin itu saja hari ini. Silahkan langsung komentar saja. Selanjutnya nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut di website kita. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.